Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Arin. Selamat siang, Pak Eko. Bagaimana kabarnya, Bu Arin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah kita bisa masih diberi kesempatan kesehatan untuk dapat melakukan pertemuan daring pada siang hari ini dalam rangka untuk kegiatan praktek kucing. Nggih, Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek kucing, yaitu berikutnya adalah Bu Ike, kemudian kucingnya Bu Arin, dan saya nanti sebagai pengamat. Nggih, Pak. Sebelumnya untuk melanjutkan ke proses kucing, menurut Bu Ike, bagaimana rubrik penilaian nanti percakapan kucing yang akan dilakukan? Ya, untuk praktek percakapan kucing nanti rubrik penilaian saya ada 3 tahap, Pak. Yang pertama prasupervisi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan nanti ya, Pak ya. Kemudian juga nanti ada tujuan, area pengembangan, dan strateginya. Itu untuk rubrik penilaiannya, Pak Eko. Oke. Lalu apa kompetensi kucing yang ingin dikembangkan? Untuk kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kompetensi kucing presence, artinya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke. Oke, untuk selanjutnya Bu Ike, mungkin apakah ada kompetensi spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang ingin diobservasi itu adalah kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu, Pak. Iya. Seperti apa indikatornya untuk melakukan pengembangan kompetensi dengan mengajukan pertanyaan berbobot? Jadi untuk indikator yang pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, nanti saya mengidentifikasi masalah dan menggali potensi sebagai solusi dari permasalahan pada kuci. Kemudian kompetensi ini nanti merupakan pertanyaan dari hasil saya dalam hal mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang bersifat eksploratif, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan ini diajukan pada momen yang tepat, begitu, Pak. Oke, untuk selanjutnya Bu Arin sudah siap? Siap, Pak. Oke, silakan untuk kegiatan proses praktek kucing bisa dimulai. Bu itu sebagai ikutnya silakan bisa dimulai. Ya, baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Pada percakapan ini nanti peran saya sebagai coach, Bu Arin sebagai kuci. Untuk permasalahannya dari Bu Arin ini nanti adalah Bu Arin ketika mengajar dia memakai sumber belajar yang berbeda. Ketika disupervisi oleh pengawas, Bu Arin memakai selain buku teks. Kemudian pengawas mencoba untuk supervisi Bu Arin, kemudian jawaban dari Bu Arin bahwa Bu Arin itu tetap menggunakan kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks, seperti itu. Dan akhirnya pengawas melaporkan ke kepala sekolah, dan akhirnya Bu Arin ditegur oleh kepala sekolah. Baik, Bu Arin, langsung kita mulai untuk percakapan coaching pada siang hari ini. Selamat siang, Bu Ike. Selamat siang, Bu Arin. Dengan senang hati, Bu Arin, kebetulan ini saya juga lagi istirahat, Bu. Apa yang bisa saya bantu, Bu Arin? Ya, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi ya, Bu, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu.
Baik Bu, kita punya waktu luang ini Bu, kita coba sharing-sharing ya terhadap masalahnya Bu Arin. Ini hanya kita berdua yang tahu, jadi Bu Arin jangan sungkan-sungkan untuk mengungkapkan permasalahannya Bu Arin. Silahkan Bu, permasalahannya bagaimana Bu? Coba ceritakan. Jadi begini Bu, saya tuh kemarin mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang sedang melakukan supervisi ketika saya mengajar. Pengawas yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Bu. Oh begitu. Jadi Bu Arin itu dalam mengajar itu tanpa buku teks gitu ya Bu ya? Ya, Dan mendapatkan teguran dari kepala sekolah begitu ya Bu ya? ya, Karena pengawas itu tersinggung. Kira-kira Bu Arin, apa yang menjadi hambatan Bu Arin? Bu Arin kok tidak menggunakan buku teks itu penyebabnya apa gitu Bu? Iya. Sebetulnya saya tidak sepenuhnya meninggalkan buku teks itu ya Bu ya. Namun saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai Bu. Oh gitu. Bu Arin, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Apakah ada kelebihannya Bu? Saya merasa lebih bebas ya Bu dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu Bu, pada saat Bu Arin mengajar, itu Bu Arin pakai sumber belajar apa Bu? Saya menggunakan sumber belajar dari internet Bu, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel-artikel di internet Bu. Dari internet, dari pembelajaran di YouTube, sama artikel-artikel gitu ya Bu ya? Ya Bu, betul. Menurut Ibu, kalau menggunakan buku teks itu apakah bisa menghambat murid gitu untuk bereksplorasi seperti itu Bu? Kalau menurut saya, ya, kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid ya Bu ya. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi-materi pelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua itu bisa dijadikan sumber belajar ya Bu ya. Jadi semakin banyak kita itu menggunakan sumber belajar, itu justru malah semakin baik Bu. Ya, kita semakin kreatif, kita semakin inovatif. Kemudian kita juga nanti bisa mendukung pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan buat siswa seperti itu Bu. Iya Bu. Ya, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apakah ada rencana dari Bu Arin? Mungkin yang pertama kali akan saya lakukan yaitu menghadap ke kepala sekolah dulu ya Bu ya, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas Bu, supaya masalah ini bisa cepat selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Jadi langkah pertama nanti Bu Arin ingin menghadap kepala sekolah, menyampaikan permohonan maaf. Kemudian Ibu juga ingin langsung menyampaikan kepada Bapak Pengawas, begitu ya Bu ya? Ya, Supaya masalahnya ini tidak berkepanjangan. Begitu ya Bu ya? ya betul Bu. Bu Arin, apa yang akan Ibu sampaikan kalau Bu Arin bertemu pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi secara merdeka ya Bu ya, dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu itu.
menurut saya itu bagus, Bu. Jadi mudah-mudahan rencana Bu Arin ini bisa berhasil ya, Bu ya. Lalu Ibu, apakah ada komitmen dari rencana Ibu tadi? Ada Ya. komitmen lain seperti itu, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi-materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan serahkan kepada mereka untuk memilih sumber-sumber belajar itu. Jadi yang mereka minati, Bu, gitu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Di sini akan membuat pembelajaran dengan melaksanakan merdeka belajar, di mana merdeka belajar itu memberikan kebebasan kepada murid ya, Bu. Namun Ya, betul. Dengan kebebasan itu tetap kita arahkan begitu ya, Bu ya. Kemudian Bu Arin juga ingin membuat anak-anak itu senang dengan pelajarannya Bu Arin tanpa ada paksaan seperti itu. Jadi nanti Bu Arin untuk pemilihan sumber-sumber belajar akan diserahkan sesuai dengan kebutuhan anak. Begitu ya, Bu, tadi. Bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung Bu Arin. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bu Arin ya, Bu nggih. Iya, Bu, terima kasih. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya untuk sharing kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Bu Arin, dari percakapan kita ini, apakah Bu Arin masih terbebani dengan teguran dari kepala sekolah dan pengawas tadi, Bu? Apakah sekarang Bu Arin masih terbebani dengan hal itu? Sedikit banyak, alhamdulillah sudah lega ya, Bu ya. Terima kasih waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Saya sekarang menjadi lega. Semoga masalah-masalah ini, kesalahpahaman ini tidak berkepanjangan itu tadi ya, Bu ya. Saya dapat segera menyelesaikan masalah ini dengan baik. Baik, Bu Arin. Iya, Bu Arin. Jadi betul sekali, Bu Arin ya, untuk sekarang kan kita memang tugas utama kita itu adalah pendidik. Jadi tugas kita utamanya adalah ke anak-anak itu bisa merasa nyaman, merasa senang dalam belajar, kemudian merasa rileks ya. Itu kita juga ikut senang. Jadi kalau anak-anak nyaman, nanti juga pembelajaran bisa langsung cepat masuk. Seperti itu. Kita juga harus mengajarkan anak dengan karakter yang sekarang ini karakter profil pelajar Pancasila, di mana anak itu bisa bernalar kritis, bisa kreatif, kemudian bisa juga dalam hal bergotong royong, beriman dan bertakwa. Itu semuanya tercakup dalam profil pelajar Pancasila, dan tugas kita adalah menanamkan hal itu. Begitu ya, Bu ya. Jadi sumber belajar itu memang tidak hanya satu saja buku teks, tapi buku teks itu memang merupakan acuan dari kurikulum. Cuman kita harus pintar-pintar dalam mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Begitu ya, Bu Arin ya. Terima kasih ya, Bu ya. Iya, Bu. Maaf Bu Ika ya, ini tadi saya ada janji dengan murid. Mereka akan mengumpulkan tugasnya. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya, Bu ya. Iya, Bu, ini kebetulan saya juga ada waktu jam mengajar. Nanti setelah ini juga saya langsung ke kelas. Nanti Bu Arin kalau ada masalah bisa share-share gitu ya, Bu ya. Jadi bisa kolaborasi, kita saling berkolaborasi. Saya juga nanti bisa berkolaborasi dengan Bu Arin kalau ada masalah seperti itu ya, Bu ya. Kita ke ruangan dulu ya, Bu, ke kelas dulu. Iya, Bu. Ya, kita tutup percakapan coaching kali ini. Terima kasih Bu Arin, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses praktek uji kita sudah
selesai dan berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaannya untuk Bu Ike dan Bu Arin? Alhamdulillah Pak, ini sudah Bu Arin tadi sudah merasa lega katanya dengan percakapan kali ini. Saya juga mencoba untuk menggali dari Bu Arin tadi permasalahan yang ada, seperti itu Pak Eko. Iya. Oke, untuk selanjutnya menurut Bu Ike nih, yang proses pitching yang sudah dilakukan tadi, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah dapat disampaikan atau sudah tercapai? Menurut saya tadi sudah tercapai nggih Pak nggih. Tadi saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Arin. Saya merasa bisa melakukan hal itu, bisa menggali permasalahan yang dihadapi Bu Arin. Kemudian saya juga menggali menemukan solusi dari permasalahan koci saya. Jadi sebenarnya permasalahan itu solusinya dari Bu Arin sendiri. Jadi saya hanya menggali saja di sini, Pak. Oke. Untuk alurnya bagaimana alur kita? Apakah itu sudah merasa sesuai? Untuk alur tirtanya dari yang alur pertama yaitu tahapan tujuan ya Pak. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach saya sangat jelas. Jadi Bu Arin ingin mencari solusi dari permasalahannya tadi. Itu untuk tujuannya. Kemudian yang kedua, identifikasi. Dalam hal ini Bu Arin ketika saya mengajukan pertanyaan ke Bu Arin, ya penyebabnya apa, kemudian hambatan-hambatannya apa, kemudian Bu Arin menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas itu bukan suatu hal yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Nah, itu untuk tahapan identifikasinya itu. Kemudian yang tahapan ketiga, yang rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach tadi. Coach itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal untuk menyelesaikan permasalahannya dengan baik, dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan Bu Arin sendiri tentang sumber belajar. Itu untuk yang rencana aksinya. Kemudian untuk yang tanggung jawab, ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Kuci. Ya, ini sudah saya lakukan tadi, bahwa Bu Arin memiliki komitmen, komitmen Bu Arin di sini ingin merencanakan sebuah pembelajaran dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan murid-murid Bu Arin juga nanti bisa senang, terus kegiatan pembelajarannya tanpa unsur paksaan, dan nanti pemilihan sumber-sumber belajarnya berdasarkan dari kebutuhan murid. Gitu untuk yang tadi komitmennya. Begitu Pak Eko untuk alur tirtanya. Selanjutnya Bu Ike, untuk kompetensi apa sekiranya yang ingin dikembangkan lagi yang tadi mungkin belum dilaksanakan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi belum saya laksanakan, yaitu adalah ini Pak, kompetensi hadir penuh Pak, atau presence. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi ini. Kadang kan kalau saya mengajukan pertanyaan mungkin kurang fokus atau bagaimana, ini yang ingin saya kembangkan begitu. Oke. Iya. Begitu Bu Ike. Untuk selanjutnya saya bacakan dari hasil pengamatan saya, nggih. Iya. Ya. Menurut pengamatan saya dari proses pelaksanaan
praktik kucing antara Bu Ike dan Bu Arin dalam alur cerita menurut saya sudah terlaksana, yaitu dari tahapan yang pertama yaitu tujuan. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Puji tadi sudah sangat jelas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan identifikasi, yaitu tadi Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat Puji menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas itu tadi bukan suatu hal yang dihindari, tetapi itu bisa jadi referensi sumber belajar atau memperkaya gitu deh. Tadi sudah disampaikan. Kemudian alur yang ketiga yaitu rencana aksi. Menurut pengamatan saya, Coach tadi sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Puji merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan juga dengan dirinya tentang sumber belajar tadi. Kemudian yang terakhir adalah alur tanggung jawab, yaitu tadi Coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Puji, dan ternyata membuat Puji menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Itu dari hasil pengamatan saya dalam praktek kucing pada kali ini. Demikian dari saya. Mungkin ada tambahan atau mungkin yang ingin disampaikan lagi dari Bu Ike atau Bu Arin? Saya kira sudah Pak, sudah cukup. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya Pak Eko. Ya, kalau tidak ada berarti kita akhiri kegiatan praktek kucing ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.